Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu Wa Taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Hidup Sehat Alami dan Alhamdulillah sudah hadir beliau Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf, Magister Medical of Science Akupunkturis yang nanti akan menambahkan wawasan tentang kehidupan sehat kita. Kali ini temanya adalah kunyit atau yang bisa disebut kurkuma longa, itu bahasa latinnya. Nah, nanti apa yang terkandung nutrisi di dalamnya dan juga manfaatnya dan bagaimana cara mengkonsumsinya dengan baik dan benar, nanti kita akan langsung simak dari beliau. Silahkan nanti Anda persiapkan bisa bergabung di line telepon 0271 679 3000 ataupun SMS dan WA kami di 08 11 255 3000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat siang. Insya Allah sehat terus, semangat ya. Antusias ya. Kunyit, berarti ini kita pertama nih kunyitnya. Atau ya, dulu sebenarnya. Oh sudah ya? Ya sudah. Saking lamanya. Baik. Silakan Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina ila khosaro. Wa qala idzan rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung wa in ta'udzu nikmatallahi la tuksuha. Sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, alhamdulillah siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk membahas di acara Hidup Sehat Alami. Untuk siang hari ini tema kita kunyit atau kurkuma longa. Jadi memang di sekitar kita itu bisa sebagai makanan, bisa sebagai obat. Dan memang apa yang ada di bumi ini disediakan untuk manusia, untuk dimakan, untuk dikelola, untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Sebenarnya bumi ini di sekitar kita Allah sudah ciptakan tanaman, tumbuhan untuk manusia. Awalam yaro ilal ardi kam abadna fiha min kulli zaujin karim. Apakah mereka tidak memperhatikan bumi betapa banyak kami telah menumbuhkan di sana segala jenis tanaman yang tumbuh dengan baik. Nah, semua tanaman ini digunakan untuk keperluan manusia, untuk keseimbangan alam. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma dara'alukum wa ma dara'alakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatadhakkarun. Inna fi dzalika la ayatal liqaumin yatadhakkarun. Jadi dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Jadi memang luar biasa bahwa Bapak, Ibu, dan semuanya, alam ini sudah menyediakan, Allah sudah menyediakan untuk hambanya, untuk umatnya, untuk yang hidup di bumi ini suatu keperluan, baik itu untuk makanan, baik untuk menjaga kesehatan, ya, baik itu untuk diolah, digunakan, diberdayakan, ya, untuk kemaslahatan umat.
Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaa. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Dia juga mengendalikan apa yang Dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis makanan. Dialah yang menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Kemudian Dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Jadi Bapak, Ibu, dan semuanya, insya Allah kunyit ini kita tidak asing, ya sudah menjadi tanaman atau rimpang atau rempah yang sudah digunakan oleh nenek moyang kita, oleh leluhur kita, turun-menurun sampai sekarang. Maka untuk mengetahui manfaat kunyit, fungsi kunyit, kita harus tahu apa fitokimia kunyit yang terkandung dalam kunyit, apa senyawa apa saja yang ada di dalam kunyit, sehingga kita bisa mengetahui fungsinya. Nah, di dalam kunyit ini mineralnya sangat lengkap, kemudian senyawa aktifnya juga sangat lengkap. Di antaranya yang pertama adalah kurkumin. Kurkumin ini senyawa aktif ya utama dalam kunyit yang memiliki sifat antiinflamasi, anti radang, juga sebagai antioksidan. Antioksidan itu untuk menetralkan radikal bebas, juga sebagai anti kanker. Juga dimetoksikurkumin, senyawa yang memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan. Jadi punya sifat sebagai anti radang, juga sebagai antioksidan yang kuat. Kemudian senyawa yang lain yaitu bisdimetoksikurkumin, yaitu senyawa yang memiliki sifat antiinflamasi juga anti radang. Kemudian juga minyak atsiri. Ya, minyak atsiri ini yang terkandung di dalam kunyit itu sifatnya itu sebagai antibakteri, sebagai antimikroba, bahkan juga sebagai antivirus dan sebagai antiinflamasi, termasuk juga bisa membunuh jamur dan mikroba yang lain. Ini minyak atsiri. Dan yang lain adalah di situ ada mineral, juga ada vitamin. Mineralnya sangat lengkap, ya di situ ada kalium, kemudian juga ada magnesium, kemudian vitaminnya juga ada vitamin C, kemudian vitamin E, juga vitamin-vitamin yang lain. Makanya kunyit ini itu sebenarnya fungsinya sangat khas, ya, sangat khas. Salah satu fungsi kunyit itu sebagai untuk menormalkan tensi, untuk menormalkan juga kolesterol, juga sebagai artinya untuk pencegahan daripada kanker, sebagai preventif dan maintenance untuk biar kita lebih fit, lebih sehat dan lebih bugar. Jadi memang Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, rempah atau rimpang atau herbal itu pada intinya fungsinya itu sebagai preventif untuk pencegahan penyakit. Kemudian yang kedua sebagai maintenance, jadi untuk perawatan sehingga tubuh kita tetap fit, tetap segar, tetap bugar, bisa beraktivitas normal. Nah, dalam rangka untuk menormalkan tensi, ya, fungsi daripada kurkumin di dalam kunyit yang pertama adalah mengurangi resistensi pembuluh darah. Ya, kurkumin ini senyawa aktif dalam kunyit dapat membantu melebarkan pembuluh darah dan mengurangi resistensi sehingga menurunkan tekanan darah. Jadi pembuluh darahnya jadi lebar sehingga tekanannya jadi normal
kalau pembuluh darahnya lebar, tekanannya normal, juga sehingga tekanan darah menjadi normal, juga bisa membantu untuk menyingkirkan daripada plak-plak lemak atau aterosklerosis. Kemudian yang kedua, kurkumin dan senyawa yang lain yaitu berfungsi sebagai antiinflamasi. Nah, kunyit memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan di pembuluh darah. Jadi antiinflamasi radang, sehingga mengurangi risiko hipertensi. Juga mengurangi munculnya pembentukan plak di pembuluh darah arteri. Sehingga kunyit ini sangat bagus untuk pencegahan penyakit-penyakit kardiovaskuler, ya, jantung dan pembuluh darah, termasuk menormalkan tensi dan menormalkan kolesterol. Kemudian yang ketiga, juga di dalam kunyit ini ada senyawa kurkumin, termasuk senyawa-senyawa yang lain, yang fungsinya adalah mengurangi stres oksidatif. Ya, kurkumin juga memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu mengurangi stres oksidatif dan kerusakan pada pembuluh darah. Jadi, sehingga pembuluh darahnya bagus. Pembuluh darah yang baik itu minimal cirinya ada 3, yaitu kuat, licin, dan elastis. Kalau pembuluh darah itu kuat, licin, dan elastis, maka tumpukan plak itu akan terhindar. Pembentukan aterosklerosis atau proses penumpukan lemak atau plak itu akan tersingkirkan. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah meningkatkan produksi nitrit oksida. Ya, kunyit atau di dalam kunyit ada kurkumin itu bisa meningkatkan produksi nitrit oksida. Nah, kunyit dapat membantu meningkatkan produksi nitrit oksida yang dapat membantu melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Nah, nitrit oksida ini juga berfungsi selain untuk melebarkan pembuluh darah, dia juga bisa untuk menurunkan agregasi daripada tumpukan lemak, sehingga nitrit oksida di dalam pembuluh darah itu fungsinya sangat efektif. Yang pertama adalah menormalkan tekanan darah, yang kedua adalah untuk mengurangi risiko pembentukan tumpuan lemak atau plak atau aterosklerosis. Sehingga dengan demikian bahwa kurkumin atau kunyit ini manfaatnya sangat bagus, sehingga bisa diprediksi untuk mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler. Namun perlu diingat bahwa kunyit tidak dapat menggantikan mungkin pengobatan medis, tetap sebagai pendamping, tetap sebagai support. Jangan sampai mungkin tensinya tinggi, kemudian obat dokter di stop, itu jangan sampai, harus juga konsultasi kepada dokter. Tetap obat dokter itu sebagai utama, kemudian kunyit ini sebagai pendamping. Kalau nanti misalnya terus mengonsumsi kunyit, ternyata tensinya normal, nanti dengan konsultasi kepada dokter dosisnya bisa dikurangi. Ya, dosisnya bisa dikurangi, sehingga dengan merubah gaya hidup, merubah pola hidup, dengan juga mengonsumsi kunyit yang rutin, mudah-mudahan dengan tidak mengonsumsi obat medis, hanya dengan kunyit bisa normal, tapi terus tetap konsultasi kepada dokter. Ini dulu Bapak, Ibu, dan semuanya untuk kesempatan siang hari ini, nanti bisa dipertajam di pertanyaan-pertanyaan. Ya, baik. Kami persilakan di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Kita bacakan dulu ya, Dok, yang sudah masuk di WA dari Pak Ratno di Klaten. Mata saya itu buram, sudah saya periksakan. Kata dokter, gangguan saraf. Ya. Obatnya apa, Dok? Ya, jadi memang sudah
Pak Suratno ya di Ya. Klaten ya. Jadi sudah diperiksakan ke dokter mata, tentunya dokter ahli mata, dan dokter ahli mata juga sudah menyimpulkan bahwa terjadi namanya perlemahan saraf mata. Nah, obatnya apa? Memang banyak metode ya. Kalau kami sendiri setiap hari praktek untuk gangguan saraf itu memang paling bagus, paling efektif di akupunktur. Akupunktur itu hampir 90% adalah untuk kasus-kasus saraf, ya, kasus-kasus saraf. Nanti mungkin juga bisa dikombinasi, selain juga obat dari dokter, dikombinasi dengan herbal atau tanaman di sekitar kita yang banyak mengandung vitamin A. Contohnya apa? Contohnya nanti bisa mengonsumsi wortel, kemudian tomat atau daun kelor. Jadi setiap nyanyur bening ditambah daun kelor. Kemudian juga tadi mungkin nanti bisa ke klinik akupunktur terdekat, ya di Klaten saya kira banyak klinik akupunktur. Nanti bisa dikombin dengan akupunktur, dengan herbal, juga mungkin obat-obat dokter, sehingga dengan kombinasi ini diharapkan kesembuhannya bisa optimal. Selain itu juga ikhtiar ilahi juga ditempuh. Selain ikhtiar insani, ikhtiar ilahi ditempuh dan mudah-mudahan ada kecocokan. Ya. Itu Pak Suratno yang ada di Klaten. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dipahami. Kita lanjutkan berikutnya dari Ibu Sri. Ini Sukoharjo ya. Ya. Karena Ibu Sri yang biasa komunikasi aktif interaksi itu banyak ini. Ya. Kali ini yang di Sukoharjo. Apakah seperti kunyit, jahe dan herbal lainnya itu aman buat ginjal, Dok? Ya, jadi selama dosisnya tepat itu aman. Ya, jadi obat herbal saja. Herbal itu kan tanaman kita, tumbuhan itu herbal. Ya, termasuk sayur-sayuran itu herbal. Jadi selama ini tidak ada overdosis sok makan daun singkong itu overdosis, atau ada reaksi tertentu makan sayur bayam kok overdosis, belum ada laporan. Nah, kalau memang berlebihan itu memang melanggar aturan agama. Memang agama sudah membatasi wakulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan berarti merusak keseimbangan. Nah, kalau merusak keseimbangan maka efeknya sakit. Makanya termasuk kunyit, mungkin jahe, kemudian temulawak dan sayuran yang lain, kalau itu sesuai dosis, tidak berlebihan, nanti konsultasi kepada ahli kesehatan, apalagi ahli herbal, bagaimana dosisnya, ya insya Allah aman. Ya, insya Allah aman, karena memang Allah menciptakan apa yang ada di bumi ini untuk kita. Ya ayuhanas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makalah semua yang ada di bumi ini. Semua saja yang ada di bumi, catatannya halal lagi thayyib. Nah, itu perintah agama ya. Jadi Allah berfirman seperti itu. Insya Allah aman kalau itu sesuai dosis, tidak berlebihan. Jadi itu Ibu Sri yang ada di Sukoharjo. Ya, baik. Baik pemirsa, kita akan break terlebih dahulu. Kami harapkan nanti segmen berikutnya Anda bisa bergabung di 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553000. Sesaat lagi. Baik, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Hidup Sehat Alami siang hari ini. Kami persilakan di line telepon 02716793000 ataupun di WA dan SMS kami 08112553000. Kita lanjutkan ya, Dok ya. Pertanyaan berikutnya nih ya, dari Ibu Yatmi di Semin Gunung Kidul. Bagaimana, Dok, dengan obat-obat herbal? Jahe, kunyit, temulawak dan sebagainya. Kalau pendapat salah satu dokter itu melarang, Dok. Katanya jangan sembrono dengan herbal, jadi saya malah jadi bingung. Mohon arahannya. Gitu. Ya, jadi semua apa saja kalau itu diserahkan ahlinya, ya insya Allah tidak akan membawa madorot.
Tapi apapun, walaupun itu sepele, tapi kalau tidak diserahkan kepada ahlinya akan membawa madharat. Termasuk juga obat herbal ini, ya, herbal ini, insya Allah kalau memang itu diserahkan kepada ahlinya, memang ahli herbal yang sudah berpendidikan, punya lisensi, punya kapasitas, punya keahlian, kemudian juga punya kompetensi, nah, insya Allah aman. Dan memang herbal ini bentuknya kan tumbuhan, bentuknya kan rimpang, bentuknya kan polo pendem. Jadi memang ini diciptakan oleh Allah itu untuk kemakmuran yang ada di bumi ini termasuk manusia. Jadi kalau kita itu memakan sesuatu ciptaan Allah dan itu halal, insya Allah juga akan membawa dampak baik kepada tubuh kita. Hanya saja, jadi memang salah satu mungkin dokter berpendapat jangan sering-sering makan herbal. Mungkin herbal ini dikonotasikan obat-obat racian, ya, racian, kemudian juga ditambah senyawa-senyawa yang lain, lah itu memang tidak boleh. Tapi kalau memang herbal murni, kemudian ini sudah diteliti, dosisnya sudah diukur, kemudian sudah melalui penelitian baik itu di prekliniknya maupun kliniknya dicobakan pada hewan coba atau sediaan biologis, kemudian dicobakan kepada manusia dan aman semuanya, insya Allah akan membawa dampak baik terhadap tubuh. Jadi Bapak Ibu jangan ragu tentang herbal, tapi memang sekarang banyak produsen-produsen herbal, tapi memang perlu ada catatan, produksi herbal apapun itu, mereknya apapun, yang penting sudah ada uji atau izin dari Balai POM, ya. Sudah ada izinnya dari Balai POM. Nah, kalau memang tidak ada izinnya, ya kita ragu, maka tinggalkan yang ragu, pegang yang tidak ragu. Jadi ini Ibu dan semuanya apapun, ya, kalau memang itu herbal, insya Allah kalau itu sudah konsultasi kepada ahlinya, insya Allah akan aman. Jadi itu Ibu Suyatmi yang ada di Gunung Kidul, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Baik, kita beralih di line telepon, kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kali ini Bu Sri yang di Pacitan, ya. Silakan. Iya, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Bu Sri yang ada di Pacitan, silahkan. Terima kasih, Dok. Begini, Dok, yang saya tanyakan, saya tuh batuk dari hari Sabtu, ya, hari Sabtu kemarin, tapi hari Senin itu saya udah ke dokter rutin yang merawat saya, dokter spesialis yang merawat saya. Cuma obat sudah saya minum, tapi batuknya belum reda, terus kita tetap panas batuk, meriang, dan ada flu-nya juga, begitu. Nah, akhirnya obat dari dokter saya hentikan 2 hari dari kemarin. Sampai sekarang saya masih batuk, terus tenggorokan kering. Nah, itu gimana, Dok? Herbalnya itu apa? Mohon solusinya, dan atas solusinya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri yang ada di Pacitan, ya. Jadi memang sebenarnya obat dokter dihabiskan, ya, jangan sampai di stop, karena memang kan dosis itu kan bertahap, ya, kesembuhan itu juga bertahap. Jadi tidak langsung minum obat sehari sembuh. Nah, mungkin itu ada antibiotiknya dan ada obat-obat yang lain, tetap diminum, jangan ditinggalkan. Nah, kemudian untuk Bu Sri ini nanti saran-saran saya sebelum ke herbal, istirahat dulu, ya, istirahat yang cukup, kemudian menghindari yang dingin, minumnya serba hangat, mengurangi manis dan gorengan.
kemudian mungkin jam 9 atau jam setengah 10 atau jam 10 berjemur ya, berjemur sehingga sinar matahari ini terpapar ke tubuh kita. Kemudian obat herbal apa ya, termasuk kunyit ini sangat bagus ya, kunyit mungkin ditambah jahe atau misalnya kunas itu, kunyit dan nanas itu. Kunyit dan nanas itu karena memang di dalam kunyit tadi ada senyawa, salah satunya adalah kurkumin. Kalau di dalam nanas itu ada bromelin ya. Bromelin ini salah satu enzim. Enzim itu salah satu protein yang sangat kecil ya. Enzim ini dibentuk dari asam amino. Asam amino itu adalah derivat daripada protein. Nah, bromelin di dalam nanas itu juga sangat bagus sebagai antioksidan yang kuat, juga sebagai antiinflamasi yang kuat, sehingga kalau digabung dengan nanas namanya kunas itu sangat bagus. Monggo itu nanti bisa upayakan Bu Sri. Tapi catatannya tadi obat dokter jangan ditinggalkan, itu nanti kalau di situ ada antibiotiknya belum habis sudah berhenti, maka akan terjadi resisten. Nanti kalau dikasih obat seperti itu lagi nanti sudah kebal, maka dihabiskan. Obat dokter jangan ditinggalkan, tetap, kemudian istirahat yang cukup, minumnya air hangat, gorengan dan manis dikurangi, dingin-dingin dihindari, berjemur, bisa direbuskan tadi kunas, kunyit dan nanas. Mudah-mudahan dengan upaya ikhtiar ilahi, ikhtiar insani ditempuh, Bu Sri bisa sehat walafiat. Jadi itu Bu Sri, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Ya, ada susulan informasi ini dari Bu Sri. Berhenti obatnya itu karena di jantung berdebar, Dok. Oh ya. Demikian. Jantung berdebar sebenarnya ya nanti konsultasi kepada dokter yang memberi, biar diganti yang lebih aman. Ini minum ini, obat ini di jantung berdebar, berdebar. Tetap dikonsultasikan ya, jangan ambil kesimpulan sih. Ya, nanti dokter nanti bisa mengurangi dosis atau mengganti obat. Ya. Itu Bu Sri yang ada di Pacitan. Baik, kita beralih kembali di WA. Kali ini dari Ibu Murni di Semarang. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, akhir-akhir ini saya sering gatal-gatal, bintul-bintul. Gatalnya itu seringnya pada pagi hari sama sore. Kalau siang dan malam itu tidak. Apakah itu termasuk alergi ataukah tanda-tanda organ dalam tubuh ada yang masalah, Dok? Dan bagaimana cara mengobatinya? Ini yang pertama. Yang pertama dulu aja, Dok. Oh ya. Jadi kalau pagi dan sore itu biasanya memang alergi dingin ya, istilahnya medis itu urtikaria. Jadi gatal karena alergi. Nah, biasanya alergi banyak sebabnya, bisa dari makanan, bisa karena debu, bisa karena hawa dingin tadi. Kalau pagi dan sore berarti hawa dingin. Maka ini termasuk alergi itu termasuk ini ya, harus menguatkan imun sistemnya. Jadi kalau imun sistemnya kuat, kekebalan tubuhnya kuat, walaupun dalam cuaca apapun, meskipun punya alergen, insya Allah tidak akan alergi. Ya, tidak akan alergi. Yang penting tadi imun sistemnya bagus. Ya, yang pertama apa untuk meningkatkan imun sistem? Yang pertama adalah tetap menjaga makanan. Ya, makanan-makanan yang sehat, yang bergizi. Sering kita sampaikan makanan-makanan yang tinggi serat, tinggi protein, dan tinggi lemak baik. Ya, makanan yang seperti itu tidak harus mahal, ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah coba nanti menghindari yang dingin, minumnya air hangat. Kalau pagi untuk jalan-jalan, ya, untuk jalan-jalan, minumnya air putih hangat. Kemudian yang ketiga, jangan begadang, jangan melekan. Tidur di awal waktu itu lebih bagus, karena istirahat tidur ini istirahat yang terbaik dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Istirahat tidur ini tidak bisa digantikan oleh makanan yang terbaik, tidak bisa digantikan oleh suplemen yang terbaik, tidak bisa digantikan obat yang terbaik. Tidur ini adalah istirahat yang baik, karena di saat itu produksi hormon serotonin,
hormon melatonin akan bekerja, akan diproduksi dengan optimal di saat tidur itu. Maka istirahat yang paling baik adalah tidur, dan di saat tidur itu terjadi remodeling sel. Sel yang tua diganti yang muda, sel yang mati diganti yang baru, sel yang rusak akan diperbaiki. Itu tidur, maka jangan tidur malam-malam atau begadangan atau melekan. Kemudian pikiran harus rileks, santai, meleh, netral, semangat. Kemudian selanjutnya herbal mungkin yang bisa untuk meningkatkan imun sistem sebagai imunomodulator, salah satunya juga kunyit ya. Kunyit, nanas, jahe, kemudian temulawak ini baik. Kemudian kalau ibu ini ya, ibu yang murni yang ada di Semarang ya, memang untuk imunomodulator yang terbaik itu adalah meniran. Ya, meniran itu sangat bagus. Misalnya nanti misalnya direbuskan temulawak, jahe, dan ditambah meniran. Terus kemudian kalau nyayur bening ditambah daun kelor. Ya, insya Allah itu nanti kalau diterapkan rutin dalam 1 pekan, insya Allah sudah reda, berkurang. Dan diterapkan lagi, insya Allah kedepannya akan normal. Itu ya Bu Murni yang ada di Semarang. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Ya, baik. Yang kedua ya, tadi yang pertama. Ya. Suami saya sakit asam lambung. Minum setiap pagi perasan kunyit dan madu. Apakah sudah betul, Dok? Ya, jadi asam lambung. Jadi memang asam lambung ini tidak boleh dinetralkan, tetap ada karena memang asam lambung ini juga berfungsi ya, berfungsi. Asam lambung itu salah satunya untuk mengubah glukosa, untuk mengubah karbo menjadi glukosa, untuk mengubah protein menjadi asam amino. Nah ini juga produksinya memang jangan berlebihan. Kemudian tiap pagi diperaskan atau direbuskan tadi ya, perasan jeruk nipis ya, dan kunyit. Nah itu sudah baik ya, sudah baik. Perasan kunyit dan madu. Ya, madu dan kunyit dan madu ya, sudah bagus. Itu dilanjutkan saja, tapi juga sebabnya apa harus diurai dulu, sebabnya apa harus ditelusur dulu, sebabnya apa harus dicari dulu. Paling sering untuk asam lambung itu dari pikiran ya, makanya pikirannya, mindsetnya, pikirannya harus rileks, santai, meleh, netral, semangat, banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak zikir kepada Allah. Nanti kalau kita banyak zikir, ingat kepada Allah, hati ini akan menjadi tentram. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Maka ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Kalau hati tentram ini, insya Allah produksi asam lambung akan meningkat sehingga tidak terjadi sakit lambung. Nah, kemudian untuk sementara suaminya Ibu Murni ini menghindari makanan yang dari ketan, karena makanan yang dari ketan ini sulit dicerna. Contohnya apa? Mungkin jadah, lemper, undi-undi, wajik, tape ketan itu dihindari dulu. Ya, makan banyak sayur, makan banyak buah, tetap olahraga teratur, pikiran yang rileks, netral, kemudian istirahat yang cukup. Insya Allah kan sehat. Jadi ngaten Ibu Murni yang ada di Semarang. Baik, kita beralih kembali di line telepon, kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana? Pak Purnomo dari Sulawesi Barat, Mamuju, Pak Dokter. Sulawesi Barat. Pak siapa tadi? Pak Purnomo. Purnomo? Iya. Silakan, Pak Purnomo. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini, Pak Dokter, sakit saya ini tutup kaki saya itu katanya dokter saraf kecepit. Yeah. Nah itu sudah dikasih obat, tapi belum mungkin ditambah obat
herbal itu Pak Dokter, caranya nambah, kunyit, bagaimana dosisnya, minumnya berapa kali satu hari, maksudnya begitu biar jelas saya Pak Dokter. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Purnomo di Sulawesi Selatan ya? Ya. Sulsel ya? Ya Pak Purnomo, jadi kalau memang dari dokter saraf sudah mendiagnosis saraf kejepit, yang pertama saran dulu ya, pertama nanti angka junjung berat dikurangi ya, kemudian tempat tidurnya yang rata, jangan bergelombang, kemudian dingin angin dihindari, tidur di lantai, kipasan, minum es nggak boleh dulu, nggak boleh, karena dingin dan angin itu saraf ini sangat sensitif dengan dingin dan angin. Kemudian banyak makan sayur, banyak makan buah, kalau nyayur bening ditambah daun kelor. Kemudian olahraga yang terbaik adalah renang, ya, renang. Kemudian setiap aktivitas bekerja dikasih korset ya, mungkin ya dikasih korset. Korsetnya dipakai. Memakai korset ketika aktivitas, mungkin bekerja, mungkin di ladang, mungkin di sawah, mungkin di kebun kelapa sawit, pakai korset. Kemudian herbal apa yang bisa untuk membantu ya, untuk membantu saraf kejepit, untuk membantu inflamasinya biar tidak kuat. Salah satunya di temulawak, jahe kunyit, kemudian ditambah serai. Ya, 1 ruas kunyit, 1 ruas temulawak, 1 ruas jahe, 1 batang serai direbus dengan 3 gelas air, dijadikan 2 gelas air, diminum pagi dan sore. Kalau ada ditambah dengan madu, kalau ada. Sulawesi itu madunya masih madu asli ya, multifora ya, multifora. Jadi memang madu itu sangat baik karena memang diterangkan dalam Al-Quran. Yakhruju min butuniha sarobun mukhtalifun alwanuhu fihi sifaulinas, bahwa di dalam perut lebah itu ada cairan atau madu yang beraneka warna dan penyembuh obat bagi manusia. Maka rebusan tadi temulawak, jahe kunyit dan serai tadi kalau ada ditambah dengan madu. Itu Pak Purnomo yang ada di Sulawesi Selatan, ya mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Obat dokter tetap diminum, jangan ditinggalkan obat dokter. Ya, baik. Satu lagi ya di penghujung perjumpaan ini, Dok. Dari Pak Supriyono di Batang. Yang pertama, bagaimana cara mengkonsumsi kunyit sehingga fungsinya maksimal, Dok? Dan yang kedua, kunyit sebagai herbal lain apa yang dapat digabungkan sehingga aman? Ya. Pak Supriyono di Batang atau Batam? Batang. Batang ya. Ya, yang di Jawa ini. Oh, Jawa, Batang ya. Jadi dosis kunyit ya, dosis kunyit yang pertama, cara memasaknya biar fungsinya itu efektif. Jadi kunyit itu dicuci, kunyit dikerik saja, jangan dikupas. Dikerik ya, kemudian setelah dikerik dicuci bersih, dipotong tipis-tipis. Ya, nanti direbus dengan bisa tadi dengan jahe, dengan temulawak, dengan serai bisa. Atau kunas tadi, jahe dan nanas. Jahe dan nanas itu juga paduan yang sangat bagus. Karena tadi sudah kita sebutkan, di nanas itu terutama di jantungnya, inti dari nanas itu ada senyawa enzim bromelin ya. Bromelin, senyawa enzim yang sangat kuat, protein yang sangat kuat sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Itu. Jadi bisa digabung dengan temulawak, dengan jahe, dengan kunyit atau serai. Bisa juga digabung dengan misalnya temulawak, jahe, kunyit dan meniran, atau kunyit dengan nanas. Ya, caranya sama. Temulawak juga itu tidak usah dikupas, dikerik saja, kemudian dicuci bersih, kemudian dipotong tipis-tipis. Cara merebusnya, jadi dalam 1 ruas temulawak
atau ruas jahe atau satu ruas kunyit tadi itu direbus dengan 3 gelas air. Caranya air di 3 gelas direbus dulu, mendidih. Setelah mendidih api dikecilkan, kemudian ramuan tadi dituangkan, dimasukkan, kemudian ditunggu 10-15 menit. Nah, setelah itu api dimatikan, kemudian ditunggu agak dingin, ya, kemudian disaring, dijadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Kalau ada dicampur dengan madu, kalau tidak ada langsung diminum juga sangat nyaman ya. Diminum juga apalagi waktu dahaga. Diminum sangat segar. Ya, sangat segar. Apalagi ketika dahaga. Itu air putih aja seneng itu. Ya, dahaga itu. Baik. Itu Pak Purnomo yang ada di Batang. Pak Supriyono. Pak Supriyono ya, Pak Supriyono yang ada di Batang. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Ya, baik. Kami sampaikan terima kasih Dok atas pelajarannya. Kita nantikan pelajaran berikutnya berarti 2 pekan mendatang insya Allah ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan hidup sehat alami siang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamal Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.